Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Muhtar di channel Baak Misteri. Ya, apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jumpa lagi bersama saya Bang Muhtar di channel Baak Misteri. Channel sederhana yang coba hadir untuk menghibur teman-teman di sela-sela senggang atau di sela-sela aktivitas, ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Bala Misteri. Support kalian mudah-mudahan menjadi sesuatu kebaikan untuk kita semua. Dan semua penonton yang selalu menanti kisah-kisah Bala Misteri di setiap serialnya, ya. Dengan partisipasi teman-teman dan dukungan teman-teman, saudara-saudara semua, menjadi saya lebih terus berimprovisasi dan berinovasi untuk tampil menyajikan kisah-kisah dan tayangan yang lebih menarik dan lebih mencekam. Baiklah, di edisi kali ini saya masih mengisahkan cerita yang sempat saya angkat, ya, dengan versi video original. Ya, mudah-mudahan dengan tampilan kisah secara utuh ini akan lebih menggambarkan bagaimana kisah ini lebih mencekam dan lebih seru dan menghibur teman-teman. Dan terpenting lagi, ada hikmah dan pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kali ini saya akan menceritakan tentang pelaku Basukihan Kandarwo. Bagaimana keseruan dan mencekamnya kisah ini. Semoga dari kisah yang akan saya sampaikan menjadi pembelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Bagaimana kisahnya? Kita simak berikut ini. Warso, sebut saja Warso. Dia pekerja keras, pekerja kasar, sebagai kuli bangunan di kota besar kota Jakarta. Seperti umumnya kebiasaan atau tradisi di negara kita, ketika menjelang Lebaran, para rantau setelah 11 bulan mereka bekerja keras dan 1 bulan mereka berkumpul di kampung halamannya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sama hal yang dilakukan oleh Warso. Dia berencana akan berkumpul bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan transportasi umum, transportasi massal, kereta api, yang pada saat itu kereta api masih semrawut, tidak seperti saat ini, di mana gerbong-gerbong kereta dengan kapasitas yang melebihi dari jumlah kursi yang tanpa ada kontrol dari pihak pemerintah, bahkan sampai ke atas atap gerbong. Hal itu dirasakan oleh Warso dengan membawa 1 kardus yang diikat dengan tali rapia dan tas ransel yang berisikan pakaian dan beberapa oleh-oleh yang akan dipersembahkan oleh anak istri dan sanak saudara di kampung halaman. Warso yang berpostur tubuh agak gempal tidak mungkin untuk bisa naik ke atap gerbong kereta. Dia berusaha untuk merangsek ke salah satu gerbong untuk mendapatkan space minimal bisa untuk berdiri.
Kondisi gerbong kereta pada saat itu benar-benar di luar kapasitas dari muatan penumpang. Bahkan kursi yang seharusnya ditempati oleh maksimal 4 orang itu harus dimuat dengan kursi 5 orang. Berdesakan, bahkan terlihat ada seorang ibu menggendong anak yang anaknya menjerit, mungkin melihat kondisi kereta yang begitu tidak kondusif dan sesak. Sang ibu berusaha untuk menenangkan sang anak, dan alhamdulillah pada saat itu ada salah satu penumpang yang mempersilahkan seorang ibu untuk duduk. Warso terus mencari tempat untuk bisa minimal berdiri dan meletakkan barang yang dia bawa. Akhirnya dia pun mendapatkan di sudut salah satu gerbong. Perjalanan menuju kampung halamannya kurang lebih sekitar 6-7 jam. Kereta ekonomi yang melintasi rel sampai ke kampung halamannya, dan tibalah si Warso di stasiun di mana kampung halamannya berada. Setelah sampai di stasiun kereta, Warso melanjutkan dengan menggunakan ojek pangkalan menuju rumah yang sederhana. Rumah yang hanya berlantai semen dan dinding yang beberapa terlihat retakan-retakan di sudut-sudut tembok dari rumah Warso. Singkat cerita, tibalah Warso di rumah sederhananya. Disambut keceriaan anak dan istri pada saat itu. Kegembiraan terpancar dari wajah sang anak yang menanti kedatangan sang bapak. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa, Warso ketika kembali ke kampung halaman ke rumahnya, mereka bersama sang istri, sebut saja Marni, nama samaran, berdiskusi membahas beberapa permasalahan rumah tangga, anak-anak, dan sekitar lingkungan. Malam itu di ruang tamu dengan kursi kayu dan meja kayu yang terlihat sudah lusuh, dan beberapa bagian dari kursi dan meja itu sudah keropos rayap yang menggerogoti kayu dari meja dan kursi tersebut. Mak, jadi rencana lebaran kita mau adakan atau ada acara apa? Ya, mau gimana Pak? Uang yang kamu bawa pun sepertinya tidak terlalu banyak rencana yang akan kita agendakan di lebaran nanti. Minimal kita bersilaturahmi ke rumah-rumah saudara yang lebih tua lah. Baik itu saudara dari pihak kamu ataupun saudara dari pihak keluargamu. Oh ya sudah, jangan terlalu memaksakan. Namanya juga lebaran. Nggak harus juga kita terlihat berlebihan, dan bisa kita mengukur kemampuan kita saja lah. Minimal anak-anak itu kebetulan saya bawakan baju, saya belikan di Jakarta. Nanti kamu bagikan saja ke anak-anak, dan ada beberapa potong baju untuk keponakan. Baik Pak, terima kasih. Biar nanti dibuka sama-sama supaya anak-anak lebih senang menerimanya. Ya sudah, kamu atur saja. Singkat cerita, hari raya pun tiba. Dan pada saat itu Warso dan Marni bersilaturahmi ke rumah salah satu kakak dari Marni atau ipar dari Warso.
Dalam perjalanan kembali ke rumah, Warso melihat sosok laki-laki yang bertubuh tinggi besar dan mobil mewah di sisi seberang jalan. Kebetulan pada saat itu Warso melaju kendaraan roda 2-nya dengan kecepatan rendah sambil memperhatikan dan penasaran. Mak, kamu lihat dah, dari seberang jalan itu sepertinya Bapak kenal dengan orang itu. Memang siapa, Pak? Sepertinya teman Bapak, Mas Joko. Sebentar, saya coba menghampiri Mas Joko ya, Mak. Sudah lama Bapak tidak ketemu. Warso pun menepi di pinggir jalan dan menjumpai pria yang sedang memarkir kendaraan roda 4-nya, mobil mewah. Assalamualaikum, Mas Joko ya? Waalaikumsalam. Kang Warso, apa kabar Kang? Alhamdulillah, Mas Joko. Loh, Kang Warso kok tahu saya ada di sini? Iya, Mas Joko. Tadi saya melintas, kebetulan saya penasaran dari kejauhan seperti kawan yang lama tidak berjumpa. Saya penasaran, akhirnya saya hampiri. Oh, begitu. Memang Kang Warso dari mana? Ya Kang, ini saya baru kembali dari rumah kakak ipar. Ya biasalah silaturahmi lebaran. Oh iya betul. Saya juga mau ke rumah kakak saya. Itu rumahnya. Karena jalannya sempit, tidak masuk mobil, ya terpaksa saya harus parkir di sini. Oh gitu. Ya udah Kang, saya pamit meneruskan perjalanan. Nanti dulu. Kamu sama siapa ya? Saya sama anak istri itu di seberang. Suruh mampir, kita minum-minum dulu lah di rumah kakak. Nggak usah, gue sama suku ngerepotin. Udah nggak apa-apa. Sesekali udah lama juga kita nggak ngobrol. Ajak ke sini anak istri kamu. Mbak, Dek, sini. Mas Joko pun memanggil anak istri Warso. Tidak lama, Mardin dan kedua anaknya yang masih kecil-kecil pun menghampiri Warso dan Mas Joko. Warso pun memperkenalkan sang istri dan anak-anaknya. Ayo, mampir dulu ke rumah kakak Mas Joko. Kita minum-minum dulu. Gak usah, Mas Joko. Merepotkan, jawab Mardin. Alah, gak apa-apa. Aku ini teman bapaknya, Kang Warso. Udah lama saya tidak berjumpa dan sudah lama tidak ngopi bersama. Gimana Kang? Kita ngopi dulu. Udah berapa lama kita tidak berjumpa Kang? Ya adalah 15 tahun Mas. Ya kan? Udah lama sekali. Ayolah, kita mampir dulu. Lain kali aja Mas Joko, takut merepotkan. Oh ya sudah, kalau gitu. Oh ya, Kang Warso, Mas Joko pun mengambil kartu nama dari dompet yang disimpannya. Kang Warso, ini kartu nama saya. Sini ada alamat dan nomor telepon saya. Tolong sempatkan Kang Warso mampir ke rumah ya. Baik Mas, terima kasih. Insya Allah ada waktu, ada umur dan badan sehat, saya akan sempat-sempatkan ke rumah Mas Joko. Ya udah, kalau gitu silahkan dilanjutkan. Baik, saya pamit ya Mas. Ya silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joko dan Kang Warso pun pamitan dan melanjutkan
kegiatan silaturahmi lebaran itu. Singkat cerita, sampai pada waktunya Warso pun mengunjungi rumah Mas Joko. Rumah yang elit yang dijaga oleh pengamanan yang begitu ketat. Sampai-sampai penjaga keamanan atau security dari komplek perumahan itu hampir tidak percaya kalau Warso itu adalah tamu dari Mas Joko. Dikarenakan Warso membawa kartu nama Mas Joko, akhirnya security pun mempersilahkan Warso untuk ke rumah Mas Joko. Sampai di gerbang yang besar, ditekan bel dan dibukakan oleh salah satu pembantu dari Mas Joko. Gerbang yang tinggi, rumah yang mewah 3 lantai yang terdapat di dalam garasi mobil, 2 mobil mewah dan 1 minibus dan 2 koleksi motor besar milik Mas Joko. Akhirnya Warso pun bertemu dengan Mas Joko di kediaman Mas Joko. Apa kabar, Kang Warso? Alhamdulillah Mas. Ayo masuk. Anggap saja rumah ini rumah Kang Warso. Santai saja. Kang Warso dan Mas Joko pun berada di tengah ruang rumah yang begitu luas dengan kaca besar, pemandangan taman yang berada di dalam rumah. Pemandangan yang begitu sedap dipandang dan begitu sedap. Sambil menikmati kopi, obrolan mereka pun berlangsung pada saat itu. Kang Warso, ngomong-ngomong sekarang aktivitasnya apa? Mas, malu saya menceritakannya. Nggak usah begitu, nggak usah merendah. Malu Mas. Sudah lama kita tidak berjumpa, saya melihat Mas Joko perkembangannya begitu besar. Rumah segini mewahnya. Saya hanya kuli bangunan, pekerja keras, pekerja kasar saya. Mas, kebetulan ada kerjaan di Jakarta. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting halal. Yang penting sungguh-sungguh. Nah, rencana Kang Warso kembali ke Jakarta kan? Belum tahu juga nih Mas. Kalau mandor telepon sih biasanya saya sudah harus siap-siap untuk kembali ke Jakarta. Oh gitu, ya sudah. Begini sih Kang Warso, ini sifatnya menawarkan. Ya monggo saja sih kalau memang Kang Warso berminat. Alhamdulillah, kalaupun tidak pun tidak apa-apa. Apa tuh Mas? Kalau saya sanggup, ya mungkin saya bisa terima. Tapi kalau di luar kemampuan saya, ya mohon maaf, saya takut mengecewakan. Jawab Warso. Begini kan, saya punya lahan hampir 3 hektar. Yang kebetulan posisinya itu tidak jauh dari rumah Kang Warso. Kalau tidak salah rumah Kang Warso itu dekat penggilingan beras itu ya, yang di kampung sebelah itu. Betul Mas, rumah saya masih di situ. Nah, nggak jauh, lahan 3 hektar milik saya di sana. Dan kebetulan lahan itu tidak produktif. Nah, rencana saya akan memberdayakan lahan itu. Dan saya teringat waktu ketemu dengan Kang Warso itu pandai sekali untuk ternak ayam. Nah, rencananya saya akan membuka ternak ayam potong. Gimana Kang? Sayang, kalau untuk hal seperti ini saya tidak bisa langsung menjawab Mas Joko. Hal ini saya harus berdiskusikan dulu dengan istri di rumah. Oh ya, gak apa-apa, itu harus dirembukan dulu karena menyangkut dapur. Ya seperti itulah kurang lebih. Obrolan mereka pun terjadi sampai menjelang sore. Singkat cerita, Warso pun kembali ke rumah dan berbincang dengan sang istri Marni. Nah, tadi aku ke rumah Mas Joko. Dia menawarkan usaha
Usaha apa, Pak? Mas Joko punya lahan kurang lebih 3 hektaran. Rencana dia akan membuka usaha ayam potong. Dan usaha ini dipercaya oleh kita. Kalau menurut kamu gimana? Ya terserah. Aku mah terserah Bapak. Terus Bapak sudah tidak kembali ke Jakarta? Ya kalau memang saya harus mengembangkan usaha di sini ya tidak, Mak. Kita usaha di kampung. Terus untuk kehidupan kita nanti dibangunnya kandang dan persiapan segala macam. Oh iya, tadi juga Mas Joko sempat menjelaskan selama nanti pembangunan kandang ayam dan pemilihan bibit atau persiapan segala sesuatunya itu kehidupan kita akan ditanggung oleh Mas Joko. Permodalan pun 100% akan dimodalkan oleh Mas Joko, dan kita yang akan mengelola dan bertanggung jawab baik itu perawatan maupun pemasaran, termasuk kualitas-kualitas dari bibit-bibit ayam yang nanti akan kita pasarkan. Dan pembagiannya itu 30-70, 30% untuk pemodal Mas Joko dan 70% untuk kita. Gimana menurut kamu? Ya sudah, singkat cerita, kemarin dan Warso pun menyetujui penawaran yang disampaikan oleh Mas Joko. Akhirnya agenda usaha ayam potong itu pun mulai dijalankan. Kurang lebih 2 bulan pembangunan kandang ayam dan pemilihan bibit serta hal-hal lain mereka persiapkan. Kehidupan keluarga Mas Warso pun ditanggung oleh Mas Joko. Singkat cerita, usaha itu pun berjalan lancar. Secara drastis kehidupan perekonomian Warso pun berubah 180 derajat. Anak buah 4 orang, manajemen dan keuangan diatur oleh Marni dan Warso. Sampai pada tahun ke-5, perkembangan begitu pesat. Masuk kepada tahun ke-6, tiba-tiba sesuatu terjadi dari usaha ayam potong Warso dan Mas Joko. Seketika ayam yang mereka ternak dalam jumlah besar tiba-tiba mati tanpa sebab. Warso dan Mas Joko pun berusaha mencari tahu apa penyebab dari kematian ayam-ayam ternak tersebut. Desas-desus sampai ke telinga Warso. Ternyata pesaing dari usaha ayam potong itu melakukan hal yang buruk terhadap usaha Warso. Entah apa yang dia lakukan. Sampai beberapa kali Mas Joko memberikan suntikan modal kembali untuk bisa survive, untuk bisa bangkit lagi usaha itu. Tapi sebulan 2 bulan sampai masuk bulan ke-7 masih juga belum tertolong. Dan akibat dari itu semua, usaha ayam potong dari Warso dan Mas Joko terpaksa gulung tikar. Operasional dan keuntungan, perbandingan antara keuntungan dan operasional, beban operasional tidak lagi berimbang dan tidak lagi bisa diselamatkan. Yang celakanya lagi bagi Warso,
Tidak lama setelah usaha itu bangkrut, Mas Joko pun meninggal. Entah karena penyakit yang diidapnya yang sudah lama tidak dirasa atau memang gejolak psikologis sehingga berdampak sakit dan akhirnya Mas Joko meninggal dunia. Makin kondisi yang tidak menentu bagi Warso. Sementara Warso harus menghandle tagihan-tagihan dari supplier pangan ayam. Karena lumayan besar jumlah dari ayam potong yang diternak oleh Warso. Sebagai perputaran modal, mereka bekerja sama dengan beberapa supplier pangan ayam. Belum lagi beberapa kelengkapan equipment yang mereka harus bekerja sama dengan beberapa supplier. Semeninggalnya Mas Joko, tidak ada lagi dari pihak keluarga Mas Joko yang melanjutkan atau bisa diajak bekerja sama lagi dan memecahkan masalah ini. Akhirnya Warso seorang diri dan bingung harus seperti apa. Semua sudah terjual, bahkan lahan yang 3 hektar itu pun terpaksa untuk dijual untuk menutupi utang-utang yang beberapa bulan sampai 1 tahun itu harus bertahan untuk bisa berjalan usaha itu. Tidak balance, tidak sehat sama sekali. Satu ketika Warso pun berdiskusi dengan sang istri. "Mak, ini gimana ya? Semua sudah kita jual. Yang terpenting karyawan sudah kita bayar sama. Tinggal tersisa tagihan-tagihan dengan supplier. Saya bingung untuk membayarnya. Mas Joko pun almarhum sudah tidak ada. Apakah saya harus kembali lagi menjadi kuli bangunan dan kembali lagi ke Jakarta?" "Gak usah, Pak. Sebaiknya Bapak tetap di kampung. Saya sedikit ada simpanan. Kita sewa kios di pasar dan kita menjual ayam potong eceran. Minimal bisa untuk bertahan. Dan rumah yang kemarin yang sudah kita jual itu kan sudah habis semua. Masih bagus kita masih ada sisa rumah walaupun kecil seperti ini. Ya sudah, kalau memang menurut kamu itu yang terbaik, kita coba kembali." Akhirnya Warso dan istri pun memutuskan untuk membuka kios lapak ayam potong eceran di pasar Jaya. Seperjalanan usaha tersebut, dikarenakan Warso masih sebagai pedagang baru, belum mampu bersaing dengan pedagang-pedagang ayam potong eceran di pasar. Makin terpuruk kondisi ekonomi Warso dan keluarga. Buntu pikiran Warso. Sesekali bagian kolektor penagih dari supplier bahkan mendatangi rumah Warso. Entah dia harus bayar dengan apa lagi. Rumah yang ditempati pun tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya dan tidak mungkin dijual. Akan tinggal di mana anak istri Warso. Di tengah lamunan, Warso pun berpikir dan mengingat salah satu teman lamanya, sebut saja Mas Pardi, nama saudara. Mas Pardi menurut informasi mengetahui tempat-tempat di mana bisa melakukan ritual dan melakukan pesugihan dengan cara singkat. Bagaimana dia mendapatkan uang untuk menutupi hutang-hutang yang miliknya. Hal itu pun disampaikan oleh sang istri Marni.
Awalnya Mari menolak sama sekali. Tapi dengan argumentasi yang kuat, akhirnya sang istri pun mengizinkan Warso untuk ritual. Singkat cerita, Warso pun sampai di rumah Mas Pardi. Warso pun menceritakan apa yang dihadapi, peliknya hidup yang dialami oleh Warso. Kang Warso, pada prinsipnya aku sebagai teman prihatin dengan kehidupan dan masalah yang dihadapi oleh Kang Warso. Tapi sebagai teman juga saya mengingatkan kepada Kang Warso, sebaiknya tidak memilih jalan itu dulu, cari solusi lain. Karena resikonya terlalu berat, Kang. Mas Pardi, kedatangan saya ke sini sudah bertekad bulat. Nyawa sekalipun saya pertaruhkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang pelik dalam hidup saya. Coba dah, Kang Warso, pikir-pikir lagi. Tidak, Mas, saya sudah bulat. Tekad saya sudah bulat. Oh ya sudah. Saya sebagai teman hanya mengingatkan Kang Warso untuk tidak melakukan hal itu walaupun saya bisa membantu. Ya, terima kasih Mas Pardi atas nasihat. Ya sudah. Kalau keputusan Kang Warso seperti itu, saya akan membantu Kang Warso. Lusa Kang Warso kembali. Dan persiapkan untuk beberapa hari kita akan bermalam. Saya akan antarkan Kang Warso ke rumah Pak Kuncen. Singkat cerita, pada waktu yang ditentukan akhirnya Warso pun kembali ke rumah Mas Pardi dan mempersiapkan segala sesuatunya. Dengan menggunakan bus antar kota, mereka pun menuju ke rumah Pak Kuncen. Tiba pada saat itu jam 11 malam. Ya, oke. Saya sudah pahami apa niat dan tujuan Mas Warso dan Mas Pardi kemari. Saya akan bantu. Tapi sekali lagi, saya mengingatkan kepada Kang Warso, Mas Warso, coba dipikir-pikir lagi karena resikonya akan terlalu berat. Jangan sampai menyesal di belakangnya. Mohon maaf, Pak Kuncen, Abah, kedatangan saya kemari sudah bertekad bulat. Saya sudah berniat untuk keluar dari masalah ini dan menyelesaikan hutang-hutang. Oke, kalau gitu, kalau Kang Warso, Mas Warso sudah bertekad bulat dan siap menanggung resikonya, besok malam kita akan melakukan ritual ini bertepatan dengan malam Jumat. Adapun kelengkapan dari sesajen akan kami siapkan. Cukup Mas Warso siapkan uang kurang lebih sekitar 800.000 untuk kita belanjakan segala kelengkapan yang harus dibeli. Dan silakan ada kamar untuk Mas Warso dan Mas Joko beristirahat. Kuncen pun sengaja menyiapkan kamar bagi para tamu dan pasiennya yang dari luar kota. Tempat yang begitu sejuk, yang berada di salah satu pegunungan kaki gunung dengan udara yang begitu dingin dan masuk sampai ke tulang rusuk. Pemandangan kabut yang begitu mempesona dari tempat Kuncen. Singkat cerita, malam itu pun tiba. Mas Warso, Mas Pardi dan Pak Kuncen bergegas untuk menuju salah satu
gua yang berada di bukit di gunung tersebut. Sekitar jam 11 malam pada saat itu mereka menuju petilasan gua yang begitu besar. Dalam perjalanan menuju gua yang berada di bukit tersebut, sesekali Mas Pardi dan Mas Warso melihat penampakan dan suara-suara yang begitu mengganggu dan membuat bulu kuduk merinding. Sudah, jangan abaikan sang kucing. Mereka memang hidup di sini dan mereka biasa berinteraksi dan menunjukkan eksistensinya. Kita lanjutkan saja perjalanan ini. Sampai di satu gua yang besar, terlihat tetesan air dari mulut gua dengar begitu indah, seolah tetesan-tetesan air itu berirama. Tapi dari gua itu menyimpan satu kekuatan yang begitu terasakan, dan beberapa mantra-mantra yang sudah disampaikan oleh Pak Kuncen telah diterima oleh Warso. Ritual pun dilakukan tepat jam 12 malam. Warso dengan hanya bertelanjang dada dan menggunakan celana yang dikenakannya. Ritual pun dimulai. Pak Kuncen dan Mas Pardi pun menunggu di gubuk yang kurang lebih hampir setengah kilo dari titik goa tersebut. Pada jam-jam pertama, belum ada interaksi yang dirasakan oleh Warso. Itu menunjukkan pukul 2 pagi. Mulai terasa udara begitu dingin. Terasa menusuk sampai ke persendian tulang-tulang rusuk. Dan tiba-tiba dari kegelapan dan kabut yang tipis muncul sesosok kucing besar. Bukan singa, bukan macan, tapi benar-benar kucing hitam dengan ukuran begitu besar, hampir seekor kambing. Pantulan dari rembulan pada malam itu memantulkan cahaya dari mata seekor kucing, mengelilingi Warso. Terus mengelilingi Warso sambil menatap Warso. Sampai Warso ingin beranjak dari kucing. Karena dengan ukuran tidak umum sekali, dia melihat ada seekor kucing sebesar itu, seolah ingin menerkam. Karena peliknya hidup yang dialami oleh Warso, Warso pun bertahan sekuat tenaga untuk melawan rasa takut yang dialaminya pada malam itu juga. Tidak lama, seekor kucing hitam besar itu pun hilang di kegelapan. Setelah itu, tidak ada hitungan menit, udara yang tadinya terasa begitu dingin kamu jadi panas sekali, panas, seolah Warso berdiri atau berada di samping kobaran api yang begitu besar, sampai teringat itu seperti jagung. Panas sekali. Ini kok panas sekali, berubah total.
Udara ekstrim yang tadinya dingin berubah 180 derajat menjadi begitu panas. Seketika itu juga terlihat asap keluar asapnya begitu besar dan begitu cepat membentuk satu sosok tinggi besar dan berbulu. Sosok itu bermata merah dan tertawa begitu menyakikan telinga Warso. Ada apa? Kamu memanggilku? Berinteraksilah Warso dengan sosok makhluk. Warso begitu ketakutannya teringat dari suhu udara yang panas bercampur dengan kepanikan dan ketakutan. Hampir lagi juga Warso meninggalkan tempat itu. Lagi-lagi peliknya hidup, kesulitan yang dihadapinya memperkuat tekad dia untuk bertahan dan berinteraksi dengan sosok makhluk besar bermata merah. Interaksi itu pun terjadi, dan antara Warso dan makhluk itu terjadi perjanjian. Sampai jam 3, hampir setengah 4, menjelang subuh, menjelang malam, ritual pun selesai. Warso pun menghampiri Pak Kuncen dan Pak Pal di satu kubah. Gimana Mas Warso? Ritualnya, saya bertemu sosok hitam, dan lengkapnya nanti sebaiknya saya ceritakan di rumah saja, Pak Kuncen. Oke, baik. Kita kembali ke rumah. Akhirnya Mas Pardi, Pak Kuncen, dan Warso pun kembali ke rumah Pak Kuncen dan menceritakan semua apa yang terjadi pada malam itu sampai menjelang subuh. Kesimpulannya, ritual yang dijalani oleh Warso pun berhasil. Sampai Warso beristirahat di rumah Pak Kuncen jam 10 pagi, Warso dan Mas Pardi pun kembali ke rumah dengan menggunakan bis antar kota. Jika cerita, sampailah Warso kembali ke rumah dan sang istri bertanya kepada Warso, gimana Pak ritualnya? Berjalan lancar, tapi kok belum ada ya tanda-tanda setelah saya ritual? Ya tidak secepat itu Pak. Keesokan harinya, penagih atau kolektor dari supplier pangan ayam pun datang seperti biasa dengan nada keras dan membentak menagih bayaran yang harus dipenuhi oleh Warso. Pak Warso, kapan mau dibayar? Ini sudah lama Pak, barang sudah dipakai tapi Pak Warso belum juga membayar dari barang-barang yang sudah kami kirim. Mas, tolong bersabar. Tunggu 1 minggu lagi kamu kembali dan saya akan bayar semua. Dengan kesalnya Warso menghadapi si penagih. Dalam perjanjian dengan makhluk itu, Warso harus mempersembahkan tumbal siapapun, terutama bagi orang-orang yang dikehendaki dan punya permasalahan oleh Warso atau musuh Warso. Pada saat itu Warso berusaha mengepuk punggung dari si penagih sampai tenang saja. Tenang, sambil
mengelus bagian punggung si penagih, si kolektor. Sebenarnya pada saat itu Warso memberikan kode pada makhluk Gandharwa itu untuk mempersilahkan sesembahan utamanya. Singkat cerita, si penagih pun pamit meninggalkan rumah Warso. Sampai di tengah, sampai keluar di jalan raya, tiba-tiba entah dari mana satu unit truk gandeng menghantam si penagih tersebut. Tragis, kecelakaan parah, merenggut nyawa si penagih atau kolektor yang baru saja dari rumah Pak Warso. Seketika itu di rumah Pak Warso pun terdengar suara lirih sesosok genderuwo tertawa terbahak-bahak, tapi suara itu hanya bisa didengar oleh Warso pada silakan kamu buka lembarmu. Bergegas Warso pun mencoba membuka lemari yang ada di kamar. Sontak Warso pun tertegun melihat tumpukan uang berwarna merah penuh satu hambal lemari itu semuanya uang merah. Terus ritual dan beberapa sesembahan Warso pun dilakukan. Warso pun semakin kaya dan mampu mengumpulkan harta bendanya kembali dan mampu membeli rumah kembali. Dan hutang-hutangnya dengan supplier pangan pun dilunasi. Bertahun-tahun Warso menjadi pengabdi setan. Sampai satu ketika dia bingung, korban mana lagi yang harus dia sembahkan. Untuk pikirannya. Sampai satu ketika dia berpikir tetangga yang tidak jauh dari rumahnya yang kebetulan memiliki usaha kelontong. Warso berupaya dan berpikir keras bagaimana caranya dia bisa menyentuh dari salah satu anggota keluarga tetangganya tersebut. Ada dendam yang tersimpan oleh Warso pada cerita-cerita masa lalu. Dan perlu diketahui, gelagat Warso pada saat itu mulai sedikit ada kecurigaan dari pihak warga bahwa Warso adalah pelaku pesugihan. Tapi kejahatan ini sulit untuk dibuktikan. Kondisi sosial, tindakan kriminal pesugihan, kejahatan seperti ini sulit dibuktikan. Sehingga warga pun tidak bisa bertindak karena memang tidak ada bukti. Sampai satu ketika Warso pun beralasan untuk membeli sebungkus roti. Biasanya dia menyuruh anaknya untuk membeli sesuatu ke warung. Kali ini Warso berusaha untuk ke warung sendiri, yang bertujuan dia bisa menyentuh salah satu anggota keluarga dari tetangga tersebut. Dengan akal bulusnya Warso mencoba membeli dari halaman rumah si pedagang kelontongan, bukan dari depan warung tersebut. Saat itu juga di halaman rumah tetangganya, anak dari pemilik warung itu sedang bermain dengan ponakannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sri, Mbak, piroko Mbak? Sontak Mbak Sri sebagai pedagang warung tetangganya itu
mendengar suara Pak Warso pun bergegas menuju ke depan karena dia ingat ada anaknya yang sedang bermain di halaman. Entah Mbak Sri melihat anaknya sempat tersentuh oleh Warso atau tidak, dia belum sempat memperhatikan sampai situ. Warso, beli apa Pak? Beli rokok. Mbak, kenapa nggak dari depan aja, dari warung? Panas, mendingan dari sini saja, dari teras. Dek, masuk. Dengan mencoba mengalihkan si Mbak Sri menghindari anaknya supaya tidak dekat dengan Pak Warso, supaya tidak tersinggung. Mbak Sri pun mencoba menanyakan tujuan dari Pak Warso datang ke halaman ini, dan segera sang anak dan ponakan dibawa masuk dan diberikannya barang atau rokok yang dibeli oleh Pak Warso. Singkat cerita, menjelang maghrib tiba-tiba anak tersebut spontan panas tinggi, hampir 40 derajat. Padahal sebelum maghrib atau beberapa waktu yang tidak lama, anak itu masih terlihat segar, masih lincah. Tiba-tiba setelah maghrib panasnya tinggi sekali sampai 40 derajat. Nah, panik akhirnya sang ibu mengantarkan ke salah satu mantri dekat rumah. Sampai menjelang tengah malam, anak si pemilik warung Mbak Sri itu pun tidak kunjung reda panasnya, semakin tinggi. Bahkan sempat step yang ditolong oleh sendok supaya tidak tergigit. Panik pada saat itu. Rumah yang ditinggali oleh 2 keluarga dan 1 nenek. Pada saat itu adik ipar dari Sri teringat dia punya guru spiritual, dan malam itu juga ditelepon, sebut saja Pak Ajis. Assalamualaikum Pak Ajis. Pak, mohon bantuannya Pak. Keponakan malam ini dari semenjak lepas maghrib panasnya tidak wajar. Sudah dibawa ke dokter? Sudah Pak. Tapi sampai tengah malam ini bukannya turun, panasnya makin tinggi, bahkan sempat set. Mohon Pak dibantu. Oke. Sebentar saya akan lihat dari jarak jauh. Saya akan terawang dari rumah. Saya tutup telepon, nanti saya akan hubungi kembali. Jelas Pak Ajis. Pak Ajis pun mencoba untuk menerawang dari jarak jauh, dan dia memastikan bahwa anak itu akan menjadi target dari pelaku sugihan Gandarwo. Halo, sebut saja adik ipar dari Mbak Sri adalah Agung. Halo Mas Agung. Ya, Pak Ajis gimana Pak? Malam ini juga saya akan ke rumah. Ini bahaya. Anak sekecil itu akan dijadikan target dari salah satu pelaku pesugihan Gandarwo. Astagfirullahaladzim. Yang benar Pak. Sudah, saya segera ke rumah. Malam itu juga di tengah malam Pak Ajis pun meluncur ke rumah Mas Agung atau Mbak Sri. Ketika itu ponakan yang berusia sekitar 5 tahun berubah perlakuannya dan tingkahnya seperti buaya pada saat Pak Ajis datang. Mirip sekali seperti seekor buaya berjalan bawah, cepat sekali dari tengah sampai ke sudut pojok rumah, meronta-ronta. Tenaga yang begitu besar, Pak Ajis berusaha untuk menyentuh ubun-ubun dari si anak kecil itu, tapi sulit sekali. Berusaha mengguling seperti seekor buaya. Mengguling. Menepis tangan Pak Ajis. Dengan pertolongan dapat dari anak itu,
Akhirnya Pak Ajis pun bisa menyentuh ubun-ubun dan dibasuhnya air yang sudah dibacakan beberapa lafaz oleh Pak Ajis. Seketika itu anak itu pun lemas, dibaluri ke wajah, punggung, dan beberapa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Pak Ajis. Sang ibu Sri melihat tingkah anak itu. Anak sekecil itu begitu teganya akan dijadikan korban, akan dijadikan target tumbal. Tega sekali, menangis sang ibu. Tapi aneh, ketika sang anak mulai lemas dan terlihat suhu badannya pelan-pelan mulai reda, dari belakang rumah yang kebetulan di belakang terdapat kandang kambing, kurang lebih ada 6-7 ekor, terdengar suara keras sekali dari sebagian kandang kambing itu rubuh. Dan begitu keras suaranya, apa tuh? Dan seketika itu juga dengar jeritan embe dari suara kambing, seolah-olah seperti manusia meminta tolong. Be, 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 saut-sautan. Ada apa ya di belakang? Sang nenek dengan membawa senter dan ditemani oleh Agung mencoba memastikan kondisi di belakang. Ternyata betul sebagian dari kandang tersebut ambruk. Entah apa penyebabnya. Kembali sang nenek dan Mas Agung. Dijelaskan oleh Mas Aji, sudah, anak ini sudah diselamatkan dan rumah ini sudah saya peroleh. Mudah-mudahan tidak rencana busuk untuk mengambil anak ini digagalkan dan rumah ini sudah diprotek. Singkat cerita, besok paginya pun dipastikan kandang kambing tersebut. Dan betul, sebagian dari kandang kambing itu pun ambruk sama sekali. Dan rencana akan direhab kembali kondisi yang hancur tersebut. Ketika itu juga Mas Agung menemukan ada sehelai rambut tebal dan baunya sangat anyir. Saking penasarannya, akhirnya Mas Agung menelpon kembali Pak Ajis. Halo, assalamualaikum Pak. Ya, Mas Agung, hari ini bisa dibantu. Pak, yang semalam kandang kambing ambruk itu ternyata benar Pak, ambruk. Tetapi aneh, dari sela-sela bambu dan kandang kambing tersebut saya menemukan selembaran rambut panjang tebal sekali. Coba kamu fotokan, penasaran saya. Baik Pak, saya foto. Dikirim foto rambut tebal itu, dan tidak lama Pak Ajis pun menjelaskan bahwa rambut tebal itu adalah Bul Gondaruwo. Berdasar arahan dari Pak Ajis, segera bulu genderuwo itu untuk dibakar menggunakan kertas dan dicampur oleh irisan bawang putih. Akhirnya Mas Agung pun bergegas dan menyiapkan itu semua. Dan dipakai bulu genderuwo itu. Bau yang anyir, bau yang sangat tidak sedap, hampir muntah. Agung menghirup dari asap, kepulan asap dari bakaran bulu tersebut. Rasa ingin muntah. Seketika itu, setelah bakaran itu selesai, tiba-tiba terdengar keramaian dari tetangga Mas Agung. Ternyata keramaian itu bersumber dari rumah Pak Warso. Kabar
kabarnya Pak Warso meninggal pada saat dia di dapur. Tanpa sebab, sosok genderuwo di rumah Pak Warso pada saat itu menagih janji Warso yang belum terpenuhi. Warso, mana janji kamu, Warso. Dan tidak lama, Warso pun tewas. Dibawalah Pak Warso oleh anak-anaknya. Kebetulan pada saat itu anak-anaknya sudah mulai besar karena lumayan lama. Pak Warso melakukan ritual itu, dibawa ke rumah sakit, dan sang ibu, sang istri Marni, semenjak itu terlihat tatapannya kosong sama sekali, termenung di depan teras menunggu menanti kabar sang suami yang dibawa ke rumah sakit. Dan dilakukan tindakan dan berkabar bahwa Warso dipastikan sudah tidak ada, tewas. Dan dikembalikan jasad Warso ke rumah. Semeninggalnya sang suami, Marni makin terlihat terdiam, sering duduk di teras dan memperhatikan orang-orang yang lalu lalang. Tatapan yang kosong dan badan yang semakin habis spontan drastis sama sekali. Berat badannya turun. Genap 1 bulan, Marni pun mengalami hal yang sama. Tewas mendadak tanpa sebab, jatuh dari ikan. Sebabnya seolah-olah seperti keluarga beralibi jatuh dari kamar mandi. Yang jelas, Marni pun menjadi target sosok genderuwo yang menagih janji dari perjanjian sang suami. Dan semenjak itu juga, harta benda aset yang dimiliki oleh Warso pun ludes sama sekali. Entah bagaimana caranya. Hilang kendaraannya, rumahnya yang terbakar, asetnya sawah ternyata memiliki surat ganda dan akhirnya kalah di pengadilan, habis sama sekali. Dan bagaimana nasib dari anak-anak? Singkat cerita, keluarga Pak Warso yang tinggal anak-anaknya kembali nol kembali. Rumah gubuk sisa dari peninggalan pun jadi warisan yang diterima oleh anak-anak Pak Warso. Nasibnya seperti apa? Dan apakah ikatan perjanjian makhluk keluarga Pak Warso itu masih berlanjut? Yang jelas, apapun tindakan yang dilakukan bersekutu dengan setan, bersekutu dengan iblis, tidak dibenarkan oleh agama. Dan itu termasuk dosa besar. Warso tewas, mati dalam kondisi dia musyrik, melakukan dosa syirik. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk dan tergolong orang-orang yang musyrik. Jangan sampai kita masuk dan di akhir hayat kita melakukan dosa-dosa syirik. Nauzubillah min dzalik. Adapun harta hasil dari persugihan itu tidak akan bertahan, ada masanya. Dan satu ketika
makhluk itu akan menagih janji dan memanfaatkan manusia dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu, pesan dari cerita ini, apapun masalah hidup kita, sesulit apapun hidup kita, berserahlah kepada Allah. Memintalah hanya kepada Allah. Jangan kita meminta kepada sesuatu. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Berserahlah dan ikhlas kepada Allah. Insya Allah akan dibantu oleh Allah. Tetap ikhlas, tulus, dan ikhtiar maksimal. Demikian kisah singkat ini. Kisah yang menarik, mudah-mudahan ada pelajaran hidup dan ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil. Peringatan untuk kita menjaga hati dan keimanan kita untuk tetap kita memelihara bahwa Allah Maha Kuasa dan hanya kepadanya kita meminta. Jangan meminta kepada makhluk lain. Demikian. Jangan lupa share, like, subscribe channel Bala Misteri ini. Semoga menghibur teman-teman, menghibur semua. Saya undur diri. Terima kasih. Nantikan serial cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.